Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ramadhani dengan NIM B1A1244420 dari kelas J. Dalam video ini saya akan membacakan sebuah review jurnal yang berjudul Kajian Hukum Dampak Pemanasan Global Tinjau dari Hukum Lingkungan Internasional, karya Mitra Dewi Yanti Lala. Jurnal ini mengulas secara komprehensif tentang penyebab, dampak, serta pengaturan hukum terkait pemanasan global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penulis membuka pembahasan dengan menjelaskan bahwa pemanasan global bukanlah fenomena alam biasa, melainkan akibat dari aktivitas manusia yang meningkat sejak masa industrialisasi. Sebelum era industri, manusia hanya menghasilkan sedikit gas rumah kaca. Namun setelah industrialisasi, kegiatan seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, pertanian intensif, dan pertumbuhan penduduk menyebabkan emisi gas rumah kaca meningkat tajam. Penulis juga menyoroti ketimpangan global. Negara-negara kaya adalah penyumbang terbesar kerusakan lingkungan. Karena pembangunan industri mereka sangat intensif. Sementara negara berkembang termasuk Indonesia justru menanggung dampaknya. Padahal Indonesia telah memiliki prinsip-prinsip perlindungan lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, seperti prinsip kehati-hatian, kelestarian, keadilan, keterpaduan, dan pencemaran membayar. Dalam jurnal ini terdapat dua fokus utama. Yang pertama, apa saja penyebab dan dampak pemanasan global. Yang kedua, bagaimana hukum nasional dan internasional mengatur persoalan ini. Dari sisi penyebab, penulis menjelaskan bahwa pemanasan global terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Karbon dioksida dilepaskan dari industri dan kendaraan bermotor. Metana dari peternakan dan sampah, nitrous oxide dari penggunaan pupuk pertanian, serta CFC dari bahan pendingin yang merusak ozon. Deforestasi atau pengundulan hutan juga menjadi faktor penting. Ketika hutan dibakar atau ditebang, karbon seharusnya diserap justru dilepaskan kembali ke udara dan mempercepat pemanasan global. Untuk mengatasi persoalan ini, penulis membagi upaya penanggulangan pemanasan global menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, tindakan teknis. Ini mencakup pemanenan dan pengolahan gas rumah kaca, reboisasi pada lahan yang rusak, pemanfaatan limbah menjadi pupuk, serta pengembangan energi alternatif seperti energi matahari, angin, dan biogas. Yang kedua adalah tindakan non-teknis, termasuk di dalamnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan konsisten. Penulis menekankan bahwa AMDAL harus diterapkan secara benar dan seluruh aturan lingkungan tidak boleh multitafsir. Berikutnya yang ketiga adalah gerakan nasional. Pemerintah harus mengambil peran besar melalui pengawasan emisi kendaraan, pengendalian industri pencemar, perlindungan kawasan konservasi, dan edukasi publik. Masyarakat pun diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga kawasan lindung dan mengurangi kerusakan hutan. Berikutnya yang keempat adalah gerakan internasional. Karena pemanasan global adalah persoalan lintas batas, maka diperlukan kerjasama global. Beberapa instrumen internasional yang penting adalah UNFCCC, Protokol Kyoto, dan UNEP. Namun, penulis juga mengkritik negara-negara besar yang belum menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan emisi, khususnya Amerika Serikat. Setelah itu, jurnal membahas mengenai penegakan hukum lingkungan. Penulis juga menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, maupun proses administratif. Sementara melalui jalur pengadilan dapat dilakukan lewat hukum administratif, hukum perdata, hingga hukum pidana. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, mulai dari lemahnya koordinasi antara lembaga, kurangnya integritas aparat penegak hukum, adanya intervensi politik, hingga maraknya mafia peradilan dalam kasus sumber daya alam.
Selain itu, banyak pengaturan lingkungan yang tidak jelas, sanksi yang terlalu lemah, serta kurangnya pengetahuan hakim mengenai isu lingkungan membuat penegakan hukum sering tidak efektif. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penanganan pemanasan global membutuhkan keseriusan dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas internasional. Semua instrumen hukum harus bekerja dan kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Di bagian akhir jurnal, penulis memberikan dua saran utama. Yang pertama, negara di seluruh dunia harus memiliki komitmen kolektif untuk mengatasi pemanasan global. Negara Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan harus menegakkan hukum secara tegas agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak lagi terjadi. Saran yang kedua, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil tindakan nyata melalui penghijauan, pengelolaan limbah yang baik, serta penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang sangat lengkap mengenai penyebab dampak dan solusi pemanasan global dari sudut pandang hukum lingkungan. Penulis menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan tanpa kesadaran masyarakat, upaya penanggulangan pemanasan global tidak akan berjalan maksimal. Mungkin itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.